Salam, rekan pemuda remaja terkasih dimanapun saudara-saudari berada. Apa kabarnya? Tentu di tengah-tengah keadaan pandemi COVID-19 ini, banyak hal yang kita rasakan. Di tengah segala keterbatasan aktivitas kita, di mana kita hanya bisa dapat beraktivitas di rumah saja, tentu membuat kita merasakan berbagai macam perasaan. Rasa takut, ragu, gelisah, khawatir. Bahkan tidak menutup kemungkinan secara fisik maupun batin kita merasa kelelahan. Tentu banyak di antara kita mengikuti anjuran pemerintah untuk melakukan social dan physical distancing. Mulai juga sepertinya kita mengalami physical distancing dengan Tuhan. Sehingga kehidupan kita mulai kehilangan arah dan tujuan. Bahkan kita hidup menjauh daripada Tuhan. Saudara terkasih, karena itulah kami hadir saat ini di hadapan rekan-rekan semua walau hanya dalam bentuk virtual. Tapi kami rindu untuk mengajak saudara-saudari semuanya untuk datang kembali ke hadapan Tuhan. Kita datang lagi ke hadapannya, membangun kembali hubungan kita dengan Tuhan. Oleh karena itu, mari saudaraku, dengarlah suara Tuhan memanggil kita. Kita yang lelah, kita yang tersesat, mari kita datang ke hadapan Tuhan. Karena Tuhan sudah siap menerima kita. Saudaraku, marilah kita berdiri bersama dengan penuh kesungguhan hati. Rasakanlah suara Tuhan memanggil kita untuk tetap bersekutu dengannya. Mari kita menaikkan pujian kita, sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil aku dan kau. Lihatlah Dia prihatin menunggu aku dan kau. Hai, mari datanglah, kau yang lelah, mari datanglah. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil kau yang sesat, marilah. Saudara sekalian, janganlah ragu, janganlah enggan menerima kasih Tuhan. Karena Tuhan sendiri yang telah mengajak kita untuk datang ke hadapannya. Janganlah ragu, Tuhanmu mengajak aku dan kau. Jangan enggan menerima kasih-Nya
kita habiskan ibadah kita dengan menerima votum dan salam. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Saudaraku, dipersilakan duduk kembali. Firman Tuhan dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 18 berbunyi demikian. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Yesus Kristus bagi kamu. Tentu bagi kita mengucap syukur bukanlah hal yang sulit untuk dilakukan. Bahkan di tengah-tengah kondisi kita sedang baik-baik saja ataupun pandemi ini belum terjadi. Setidaknya alasan kita dapat bersyukur sebelum masa pandemi ini terjadi adalah karena kita dapat beraktivitas dengan bebas, kita dapat berkumpul bersama, kita dapat melakukan aktivitas kita dengan bebas di luar rumah, dengan sahabat kita, dengan keluarga kita, dengan rekan-rekan kita. Namun saudara, sadarkah kita semua akan keadaan kita saat ini, di tengah-tengah terjadinya pandemi ini, bahwa sebenarnya keadaan ini menyadarkan kita akan keadaan kita yang sesungguhnya, akan sikap kita yang sebenarnya. Apakah kita ini orangnya yang peduli atau tidak? Apakah kita ini sabar atau pemarah? Apakah kita ini tulus atau tidak? Apakah kita ini sudah berserah kepada Tuhan atau malah mengandalkan kekuatan kita sendiri? Atau sudahkah kita membangun hubungan dekat dengan Tuhan atau malah tidak? Karena itu saudara semua, mari kita menguji hati kita dan melihat kedalaman isi hati kita. Kita jujur kepada Tuhan. Kita mendengar suara hati nurani kita saudara semua. Kita mohon agar Tuhan menolong kita. Tuhan mengubahkan hati kita agar kita dapat menjadi anak-anak yang dikasihinya. Agar kita dapat menjadi anak-anak yang dikehendakinya. Mari kita mohon Tuhan untuk menjenguk kita dan melihat kedalaman isi hati kita. Oh Allahku, jenguklah diriku. jadikanku benar. Oh Allah, kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami bersyukur Tuhan atas hari lepas hari, atas penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami tidak pernah lepas, atas berkat Tuhan yang menuntun kami, penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan, dengan kerendahan hati, kami semua Tuhan sadar bahwa kami telah mendukakan hati Tuhan, sudah menyakiti hati Tuhan dengan perbuatan kami. Kami telah membuat banyak dosa dan pelanggaran kami yang telah melawan perintah-perintah Tuhan. Sebenarnya Tuhan, kami tidak layak untuk datang ke hadapan-Mu. Karena itu Tuhan, dengan tulus hati, dengan penuh kesadaran diri Tuhan, kami datang ke hadirat-Mu yang kudus, memohon pengampunan daripada-Mu, memohon ampun atas segala dosa dan pelanggaran kami yang kami perbuat dalam kehidupan kami. Melalui perkataan, pikiran dan tingkah laku kami. Ampuni kami Tuhan, layakkanlah kami. Agar kami layak untuk menerima kasih Tuhan, layak menerima keselamatan datangnya daripada Tuhan. Kami juga mengucap syukur Tuhan atas semua hal yang telah Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Kami mohon agar Tuhan memberkati kami Tuhan dalam setiap tanggung jawab kami.
dalam setiap tugas dan pelayanan kami. Kami menyerahkan semuanya dalam tangan pengasihan Tuhan. Biar rancangan Tuhan hanya terjadi dalam kehidupan kami, bukan rancangan kami manusia. Karena itu Tuhan, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan syukur. Amin. Pujianku tetaplah bagimu, karena Kau hapus dosa-dosaku. Shalom, rekan remaja pemuda, dan bahkan mungkin juga ada orang tua yang turut mendampingi anak-anaknya beribadah di rumahnya masing-masing pada saat ini. Salam dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam perenungan kita akan firman Tuhan dalam ibadah virtual perdana dari SPRP Jemaat GKI Kuala Kurun pada saat ini, tim kerohanian SPRP Jemaat GKI Kuala Kurun memberi tema untuk dibahas, yakni beriman di tengah badai. Dan tema ini didasari dari kisah Yesus yang berjalan di atas air dalam Injil Matius pasal 14 ayat 22 sampai 33. Sebelum kita membaca dan juga merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa, kita mohon tuntunan dari Roh Kudus, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan sorga, Bapa yang kami sembah dalam Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih Tuhan, kami anak-anak-Mu senantiasa mengucap syukur dalam segala hal yang terjadi di kehidupan kami. Bahkan pada saat ini sekalipun kami sedang berhadapan dengan badai kehidupan, yaitu mewabahnya COVID-19 yang meresahkan kami sebagai manusia. Kami tetap bersyukur karena kami dapat tetap beribadah, tetap dapat menjadi saluran berkat yang senantiasa mewartakan kebenaran firman Tuhan lewat kecanggihan teknologi yang sudah kami miliki. Oleh karena itu pada saat ini kami mohon Bapa, jika kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu, Engkau yang memberkati, mengurapi hati pikiran kami masing-masing yang mendengarkan, dan bahkan dengan kuasa Roh Kudus-Mu, Engkau yang akan memampukan hamba-Mu agar dapat menerangkan, menyampaikan dan bahkan membagi kekuatan pengajaran lewat firman-Mu, sehingga menjadi berkat kekuatan bahkan di tengah badai kehidupan yang semua kami alami pada saat ini. Dan firman-Lah ya Tuhan, karena kami siap untuk mendengarkan, di dalam dan oleh Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita baca Matius pasal 14 ayat 22 sampai 33 dengan perikop Yesus berjalan di atas air. Sesudah itu, Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu, ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ.
Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Demikian cerita tentang Yesus yang kita baca. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Amin. Rekan-rekan remaja, pemuda yang dikasihi Tuhan, setiap kita pasti pernah mengalami yang namanya badai. Entah itu badai sungguhan dalam artian cuaca yang ekstrim yang kita hadapi, atau badai yang merupakan kiasan dari pergumulan dan permasalahan yang luar biasa, yang berat, yang menimpa kehidupan kita. Nah, yang jadi pertanyaannya bagi kita untuk kita renungkan pada saat ini adalah, ketika Anda sedang berada di tengah-tengah badai, maka perasaan apa yang cenderung Anda rasakan dalam hati Anda? Ketika badai permasalahan menimpa kehidupan Anda, maka apa biasanya yang cenderung mengisi hati Anda? Apakah ketika ada badai masalah datang langsung marah, khawatir, sedih, marah-marah dengan Tuhan, putus asa, atau ada yang tetap bisa tenang, tetap kuat? Tahukah Anda, rekan-rekan remaja dan pemuda, ternyata bagaimana isi hati kita pada saat berada di tengah-tengah badai itu tergantung dari seberapa besar sosok Tuhan dalam pandangan kita. Kalau Anda sedang berada di tengah badai dan pada saat itu sosok Tuhan itu begitu kecil dan bahkan tidak Anda lihat sama sekali, maka pasti akan sangat mudah yang namanya ketakutan, kekhawatiran, kekecewaan, marah-marah, jengkel, dan bahkan putus asa itu menguasai perasaan Anda. Tapi sebaliknya, kalau sedang berada di tengah badai, kita memandang kepada Yesus, kita hanya mengandalkan Tuhan Yesus, maka sekeras apapun badai memukul kita, atau sesakit apapun keadaan kita di tengah badai yang sedang kita alami, dan bahkan sekalipun sepertinya tidak terlihat ada masa depan yang cerah di balik badai persoalan yang sedang kita hadapi, maka perasaan kita akan tetap bisa sabar. Kita bisa tetap tenang, bisa tetap semangat, dan bahkan bisa tetap kuat serta merasakan damai. Nah, rekan remaja pemuda yang dikasihi oleh Tuhan, dalam kisah Matius 14 ayat 22 sampai 33, keadaan para murid adalah dalam keadaan yang sangat ketakutan. Mereka ada di atas perahu, jauh sudah dari daratan atau dari pantai. Tapi ternyata perjalanan mereka tidak mulus, karena dikatakan angin sakal tiba-tiba menghadang perahu mereka sehingga perahu mereka terombang-ambing. Coba bayangkan bagaimana kalau rekan-rekan semua ada di atas perahu, lalu ada badai, jauh dari daratan, kira-kira yakin tidak akan bisa selamat? Sama seperti saya dan kebanyakan kita rasakan,
Tentu mereka juga pada saat itu ketakutan. Karena takut apa? Karena takut mati. Akan tetapi rekan pemuda remaja yang dikasih oleh Tuhan, di tengah-tengah perjuangan mereka bertahan, di tengah gelombang dan angin yang mengombang-ambingkan perahu mereka, kita lihat dalam kisah tadi. Bagaimana Yesus datang, berjalan di atas air dan menghampiri mereka. Dan Yesus datang dengan mengatakan, tenanglah, ini aku, jangan takut. Rekan remaja dan pemuda, dari kisah ini kita dapat melihat bahwa Tuhan Yesus itu bukan Tuhan yang cuek. Bukan Tuhan yang tidak peduli. Sekalipun pada awalnya terlihat seperti Tuhan yang membiarkan kita berhadapan dengan badai, ataupun terlihat bahwa tidak dari awal Tuhan meloloskan kita dari badai, namun kebenaran yang perlu untuk kita ingat selalu adalah Tuhan Yesus itu pasti akan selalu datang menghampiri untuk menolong, untuk menguatkan dan bahkan untuk menyelamatkan kita dari badai yang sedang kita alami. Oleh karena itulah Tuhan Yesus berkata, tenanglah, jangan takut. Nah, tahukah kalian, perintah jangan takut itu adalah perintah yang paling sering diulang dalam Alkitab. Siapa yang tahu ada berapa ayat yang berbunyi perintah jangan takut dalam Alkitab? Kalau tidak tahu, setidaknya dalam Alkitab itu ada 110 ayat yang berisi perintah jangan takut. Dan dalam Perjanjian Lama yang terkenal, yang mungkin pernah kalian dengar, dalam Yesaya 41 ayat 10 Tuhan Allah juga bersabda, janganlah takut sebab aku menyertai engkau, janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Jadi dari apa yang Tuhan sampaikan, baik dalam Perjanjian Lama maupun perkataan Yesus sendiri dalam Perjanjian Baru, perintah jangan takut adalah perintah yang mengingatkan kita agar senantiasa ingat bahwa Tuhan tidak pernah membiarkan kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, bahkan di tengah badai sekalipun. Tapi yang jadi pertanyaannya, apa mudah untuk membebaskan perasaan takut dari hati kita, terutama saat sedang berada di tengah badai? Nah, cerita selanjutnya tentang Petrus dalam nas kita ini akan menunjukkan bagi kita. Ketika bagi mereka Yesus katakan supaya jangan takut sebab dialah yang hadir di hadapan mereka, Petrus katakan kepada Yesus agar Yesus menyuruh dirinya mendatangi Yesus dengan juga berjalan di atas air. Dan Yesus pun menyetujui serta memerintahkan Petrus untuk berjalan. Nah, pada awalnya Petrus dapat berjalan di atas air. Sebab dia percaya bahwa kalau Yesus yang memerintahkan, maka segala sesuatu akan mungkin terjadi, termasuk Petrus berjalan di atas air. Itu pada awalnya. Namun ketika dalam langkahnya, Petrus tidak lagi memandang Yesus, matanya tidak lagi melihat Yesus, melainkan dia mengalihkan matanya dari Yesus ke keadaan di sekelilingnya. Dia jadi lebih fokus terhadap keadaan di sekelilingnya, sehingga pikirannya dipenuhi oleh ketakutan, dan ketakutannya mengalahkan kepercayaannya kepada Yesus. Itu yang membuat dia kehilangan kemampuan berjalan di atas air, lalu mulai tenggelam. Nah, inilah rekan remaja pemuda yang dikasihi oleh Tuhan. Maksud saya di awal tadi, yang menanyakan seberapa besar arti Yesus dalam pandangan kita ketika badai masalah terjadi. Karena seberapa besar arti Yesus dalam pandangan kita, itu akan berpengaruh pada keadaan kita pada saat sedang berada di tengah badai. Apapun badai yang sedang kita alami, sangat penting untuk menjadikan Yesus itu begitu berarti dalam hidup kita, dan sangat penting untuk kita tidak melepaskan pandangan kita darinya, supaya kita tetap bisa berjalan di tengah badai yang kita hadapi. Dan bahkan supaya kita bisa melihat jalan keluar yang Tuhan berikan. Dan yang paling penting adalah kita tidak kehilangan pengharapan, tidak kehilangan damai di dalam Tuhan sebesar apapun badai kehidupan yang menimpa kita.
Nah, saat ini tanpa terkecuali semua kita sedang berhadapan dengan badai yang tidak terlihat. Kalau badai biasanya identik dengan sesuatu yang besar, menggelegar, kelihatan lewat angin, gelombang. Tapi badai yang kita hadapi saat ini adalah badai yang tidak terlihat. Akan tetapi jangan main-main. Badai yang tidak terlihat ini juga tetap menakutkan. Yakni virus corona yang ada dalam kehidupan kita. Nah, selama hampir 2 bulan kita sudah dihimbau untuk diam di rumah. Namun sekarang kita mulai menerima himbauan lagi. Persiapkan diri untuk menjalani yang namanya new normal atau kembali beraktivitas di luar rumah dengan berdampingan dengan virus corona. Nah, ketika himbauan tersebut sudah merambah untuk diterapkan sampai ke wilayah kita, maka kita harus siap-siap kembali bekerja di tempat masing-masing di luar rumah. Nah, bagi rekan-rekan yang sekolah, yang kuliah, ya harus siap-siap kembali ke rutinitas turun sekolah atau kuliah. Dan termasuk kami pelayan gereja juga harus siap-siap kembali sering berinteraksi dengan jemaat untuk melayani jemaat. Sehingga dapat kita bayangkan bahwa badai kita selanjutnya adalah semakin banyak kemungkinan dan celah kita bisa terinfeksi virus corona ini selama vaksin belum ditemukan. Nah, ketika saudara membayangkan badai selanjutnya, semakin besar kemungkinan dan celah kita bisa terinfeksi virus corona ini. Bagaimana perasaan rekan-rekan semua? Bagaimana perasaan kita? Secara manusiawi tentu perasaan kita amat sangat khawatir. Tentu kita tidak mau serta tidak rela untuk terinfeksi virus ini. Namun apapun yang saudara rasakan saat ini, membayangkan keadaan new normal nanti, ataupun kelak ketika kita harus bergumul dengan hidup di tengah keadaan new normal, atau bahkan jika kita kelak ada yang diri kita atau anggota keluarga yang tertular virus corona, pesan Tuhan Yesus lewat nas ini tetap sama. Pandanglah Yesus. Jangan lepaskan pandanganmu dari Tuhan. Ketika dalam hidup kita tetap memandang Tuhan, maka itu yang akan memampukan kita bertahan. Jika Tuhan berkehendak, ketika kita tetap fokus memandang Tuhan, kita akan melihat jalan keluar dan bahkan kemenangan dari badai yang kita alami. Atau jika sekalipun Tuhan mengizinkan kita menderita dengan hebatnya, kita akan mampu tetap tenang dan bahkan tetap bisa jadi kesaksian bagi nama Tuhan. Karena kita tetap memandang Tuhan dalam hidup kita. Dan cara supaya kita tetap bisa memandang Tuhan adalah dengan tetap berhubungan dengan Tuhan lewat doa-doa kita, lewat membaca dan merenungkan Alkitab. Jangan habiskan waktu kalian untuk tidur saja. Jangan habiskan waktu untuk main game saja. Jangan habiskan waktu untuk melihat medsos saja. Jangan dari pagi sampai malam sampai subuh nonton drakor saja. Nah, untuk yang memasak jangan habiskan waktu memasak, atau yang berusaha mengumpulkan uang jangan habis-habisan waktu untuk mengumpul uang, berjualan atau mencari pendapatan saja. Tapi berikan juga waktumu untuk berhubungan dengan Tuhan. Dalam satu hari berikan waktumu untuk membaca, merenungkan firman Tuhan, berdoa. Supaya apa? Supaya sekeras apapun badai yang akan hadir di hidupmu, engkau akan tetap tahan, tidak hancur ataupun jatuh tergeletak tanpa pengharapan. Jadi bagaimana caranya untuk tetap bertahan dan bahkan beriman di tengah badai? Tetap pandang Tuhan. Jangan sampai social dan physical distancing membuat kita juga spiritual distancing dengan Tuhan. Karena mentang-mentang harus di dalam rumah saja, kita habiskan waktu hanya melakukan apa yang kita inginkan. Tapi secara spiritualitas kita juga melupakan Tuhan dalam kehidupan kita. Pandanglah Yesus selalu, supaya sekeras apapun badai kehidupan, kalian akan tetap kuat. Bisa melihat jalan keluar dan bahkan tetap tenang menghadapi badai kehidupan yang kita tidak tahu apa yang akan terjadi dalam kehidupan kita masing-masing. Apapun badai kehidupan kita, baik itu karena virus ini ataupun masalah apapun yang terjadi, pesan Tuhan tetap sama, pandanglah Dia, cari Dia, dan perolehlah kekuatan yang datangnya dari Tuhan. Biarlah di tengah kehidupan kita tetap mengandalkan Tuhan. Dan sebagai respon dari firman Tuhan, mari kita pujikan firman Tuhan di badai topan dunia. Kita jadikan Tuhan sebagai perlindungan kita, karena Dialah Yesus yang adalah gunung batu dalam kehidupan kita.
doa syafaat kita yang nanti kita akhiri dengan mengucapkan doa Bapa kami bersama. Mari kita berdoa. Tuhan, kami sungguh yakin bahwa apapun badai kehidupan yang menimpa hidup kami, Engkau sungguh-sungguh Tuhan yang peduli. Engkau gunung batu keselamatan, tempat perlindungan kami. Oleh karena itu biarlah firman-Mu sungguh-sungguh memberikan berkat, kekuatan, semangat, pengajaran bagi kami. Di tengah badai kehidupan yang terjadi karena permasalahan dalam kehidupan masing-masing dan bahkan karena mewabahnya COVID-19 ini, badai kehidupan yang semua umat manusia harus hadapi. Biarlah kami anak-anak-Mu yang sudah mendengarkan firman-Mu, kami belajar agar mata kami hanya memandang kepada Engkau ya Bapa, supaya kami tetap dapat berjalan, tetap dapat bertahan, tetap dapat kuat, bahkan di tengah badai yang keras yang menimpa kehidupan kami masing-masing. Tuhan, kami lemah secara manusia, ada kalanya kami akan seperti Petrus, awalnya memandang Tuhan, tapi tergoda melihat keadaan sekeliling sehingga kami jatuh dan mulai tenggelam. Oleh karena itu kami mohon biarlah dengan penuh kasih Engkau akan tetap menarik tangan kami, mengulurkan tangan-Mu, menolong kami, sehingga kami dapat tetap kuat menjalani kehidupan, tetap berserah kepada-Mu Bapa, bahkan dapat tetap melihat jalan keluar kemenangan. Dan sekalipun Tuhan mengizinkan hidup kami akan merasakan kesakitan karena badai yang terjadi, kami akan tetap tenang, kami akan tetap menjadi milik kepunyaan Tuhan yang memperoleh kemenangan dari Tuhan. Terima kasih Bapa. Pada saat ini kami berdoa, dengan kerendahan hati kami mendoakan seluruh pemimpin, baik itu pemimpin negara kami, pemimpin yang ada di seluruh muka bumi ini, dan bahkan pemimpin lokal sampai ke daerah ya Tuhan. Kami mohon di tengah situasi yang melelahkan secara jasmani, melelahkan mereka juga secara spiritualitas, biarlah Engkau tetap mengasihi, Engkau tetap menunjukkan kasih sayang-Mu bagi mereka. Berikanlah hikmat kebijaksanaan bagi mereka. Pada saat ini ya Bapa, kami begitu berat untuk memilih antara menjaga kesehatan ataupun tetap menjalani aktivitas, tetap berusaha bekerja untuk mencukupkan segala keperluan kami, tetap berjuang di dalam pendidikan dan bahkan dalam keseharian kami. Oleh karena itu kami mohon berikanlah hikmat bagi para pemimpin kami, supaya mereka dapat menentukan apa kebijakan yang terbaik untuk dapat tetap dijalankan oleh kami, baik itu seluruh umat manusia di dunia ini dan bahkan kami sekalian warga negara Indonesia ini. Dan biarlah Engkau berikan kepada kami hati yang senantiasa peka dan peduli dengan keadaan di sekitar kami. Ketika kami harus berhadapan dengan situasi kedepannya menjalani kehidupan, keluar dari rumah kami beraktivitas dengan berdampingan dengan virus ini Bapa. Biar Engkau berikan kepada kami kesadaran supaya dapat menjaga kesehatan, dapat menjaga kebersihan dengan baik, sehingga kami dapat tetap menjaga diri dari terjangkitnya berbagai penyakit yang dapat melelahkan dan bahkan juga dapat membuat kami secara jasmani menjadi sakit. Oleh karena itu Engkau berkati, Engkau tolong kami Tuhan, agar kami dapat hidup dengan penuh kebijaksanaan, dengan penuh hikmat yang datangnya dari Tuhan. Kami serahkan juga gereja kami ya Bapa. Biarlah gereja-Mu tetap teguh, gereja-Mu ya Tuhan. Sekalipun pada saat ini virus ini membuat kami harus keluar dari zona nyaman kami, kami harus hidup kreatif untuk tetap melayani Engkau, melayani jemaat. Bukan hanya terpaku di satu tempat, tapi mempergunakan kemajuan teknologi yang ada, dan ini melelahkan dan juga membuat kami harus berjuang, harus kembali belajar, harus kembali mempergunakan segala kecanggihan yang ada dalam kehidupan kami di gereja kami. Oleh karena itu kami mohon berikanlah kekuatan, hikmat, kesabaran bagi hamba-hamba-Mu Bapa, baik itu pendeta, penatua diakon, pekerja gereja, semua kami, agar kami dapat tetap berusaha melayani Tuhan dengan kreatif, dan bahkan melayani Tuhan keluar dari zona nyaman kami, sehingga dengan pelayanan kami setiap umat manusia dapat tetap mendengarkan kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan mereka, diberikan kekuatan, keteguhan senantiasa yang datangnya dari Tuhan.
Demikian juga bagi setiap hamba-hamba Tuhan yang melayani di kategorial masing-masing. Tuhan juga yang akan memberikan kekuatan, kepintaran, hikmat, kebijaksanaan, kecerdasan, kekreatifan, supaya dapat memikirkan bagaimana dapat terus maju dalam melayani, sekalipun tidak terpaku dalam satu tempat, satu ruangan saja. Biarlah pelayanan kami tetap berjalan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Diberkatilah kehidupan kami senantiasa, diberkati keluarga kami sekalian remaja pemudamu, agar senantiasa dapat menjadi berkat di dalam kehidupan kami dan bahkan menjadi alat kepujian dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa, kami hanya berserah kepadamu. Apapun badai kehidupan kami masing-masing, biar kami tetap mengandalkan Tuhan, sehingga kami dapat melihat jalan kemenangan, jalan keluar dari badai masalah. Dan bahkan sekalipun kami harus lama bertahan di tengah badai kehidupan permasalahan kami tetap kuat, tetap sabar, tetap mampu menghadapi badai kehidupan kami masing-masing. Terima kasih ya Tuhan. Ini doa kami yang kami serahkan kepadamu. Kehendak Tuhan yang jadi dan bukan kehendak kami manusia. Doa kami alaskan di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami, yang sudah mengajarkan kami untuk mengucapkan doa Bapa kami bersama. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah firman Tuhan yang telah diperdengarkan bagi kita semua. Semoga dapat menguatkan kita dalam menghadapi kehidupan kita di tengah-tengah kehidupan kita, terlebih di saat pandemi COVID-19 ini. Baiklah saudara-saudari terkasih semua, pada saat ini kita diajak untuk memberikan persembahan kita dengan mengimani firman Tuhan di dalam Roma pasal 11 ayat 36 yang berkata demikian. Segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari kita memberikan persembahan kita dengan kesadaran bahwa semuanya itu adalah milik Tuhan dan kepunyaan Tuhan. Dan dari Tuhanlah asalnya. Dan patut kita serahkan kembali kepada Tuhan apa yang Tuhan kehendaki. Persembahan syukur ini bisa rekan-rekan remaja pemuda berikan kepada gerejanya masing-masing. Dan bagi rekan-rekan remaja pemuda Jemaat GKI Kuala Kurun dapat transfer ke rekening SPRP Jemaat GKI Kuala Kurun. Atau dapat pula memberikan amplop persembahan kepada petugas-petugas yang telah ditentukan di wilayah tempat tinggalnya masing-masing di sebagai berikut. Untuk wilayah Jalan Sangkurun Hulu dapat dikumpulkan dengan Kak Sri Nopiati atau Kanopi. Untuk wilayah Jalan Sangkurun Hilir dan Jalan Singadunjan dapat dikumpul dengan Kak Mega. Untuk yang tinggal di Jalan Temanggung Panji dan Jalan Yosudarso dapat dikumpulkan dengan Saudari Lucia Aprilita atau Uci. Untuk yang tinggal di wilayah Jalan Karya dan Cilikriwut dapat dikumpulkan dengan Saudari Sebrina Tiara atau Yaya. Untuk yang tinggal di wilayah Jalan Letjen Suprato dan Brigjen Katamso dapat dikumpulkan dengan Saudara Romi. Untuk yang tinggal di wilayah Jalan Harinto dan Arunting dapat dikumpulkan dengan Saudari Joy Kristi. Baiklah, mari kita berdoa untuk persembahan yang akan kita berikan, kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas berkat pelimpahan dalam kehidupan kami. Sehingga semuanya itu Tuhan dapat terjadi dalam kehidupan kami sebanyak karena perintah dan tuntunan oleh kasih Tuhan. Firman-Mu yang telah disampaikan pada kami kiranya dapat menguatkan kami Tuhan dalam menghadapi musibah wabah COVID-19 ini. Agar kami tetap kuat dan tetap memandang ke arah Tuhan saja. Sekarang Tuhan kami akan mengumpulkan persembahan kami. Berkati Tuhan persembahan ini agar dapat berguna bagi pelayanan-Mu. Juga kami mempersembahkan tubuh dan jiwa kami sebagai persembahan yang hidup. Pergunakanlah kami Tuhan sebagai alat di tangan-Mu. Inilah seluruh harapan dan doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Mari kita memberikan persembahan kita dengan sukacita dengan iringan pujian tabuh gendang. Tabuh gendang sambil menari, nyanyikan lagu yang merdu, bunyikanlah gambus kecapi, mari memuji Allahmu. Karya besar yang agung benar dilakukannya terhadap umatnya. Habis mendung, Ia berikan sinar mentari yang cerah. Puji terus Yang Maha Kudus, Tuhanmu yang benar, dikasih-Nya berkat. Saudara, rekan remaja pemuda yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, walaupun seperti yang disampaikan dalam firman Tuhan, hidup kita ini akan selalu berhadapan dengan badai. Sekalipun sekarang badai ini tidak dalam bentuk yang terlihat, bentuk yang menggelegar yang menerjang kehidupan kita, namun badai yang saat ini tidak terlihat tetapi tetap menakutkan. Biarlah kita tetap berjalan bersama dengan Tuhan, sekalipun kita harus social distancing dan physical distancing. Tetapi jangan sampai kita mengalami spiritual distancing dengan Tuhan, agar kita tetap kuat dan merasakan damai sejahtera dalam kehidupan kita. Mari kita tetap berjalan dengan Tuhan Juru Selamat kita. Mari kita berdiri dan memuji pujian kita. Ku mau berjalan dengan Juru Selamatku. Ku mau berjalan dengan Juru Selamatku, di lembah berbunga dan berair sejuk. Kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri bakas. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, yang mana juga ku mengikutnya. Mari kita berjalan bersama dengan Tuhan walaupun di lembah gelap dan badai yang menderu. Berjalan dengan Juru Selamatku, di lembah gelap di badai yang menderu. Aku takkan takut di bahaya apapun, bila ku dibimbing tangan Tuhanku. Kita ikut Tuhan Yesus. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut,
Rekan pemuda remaja yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita senantiasa menjadi saksi Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari dan terimalah berkat-Nya. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Haleluya. Amin. Ibadah kita telah selesai. Salam dari kami, SPRP Jemaat GKI Kuala Purut.